Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Musonib Hafiz. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Musonib Hafiz. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah loyo kelihatannya ya. Nanti pas Habib datang tinggal ngantuknya aja kelihatannya. Ini salah panitia berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wassalatu wassalamu ala man huwa afsahul fusaha. Wa ala alihi wa sahbihi minal awamili sulaha amma ba'du. Hadaratul mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang telah hadir di majelis mulia ini. Alhamdulillah menambah keberkahan kita semua. Guru-guru kita berkenan hadir, ada Ustadz Zaidan Fikri, ada Ustadz Nahrawi dan beberapa guru yang lain. Kita doakan mudah-mudahan beliau para guru-guru kita Allah senantiasa panjangkan umurnya, amin. Diberikan sehat walafiat, diberkahkan umurnya dan rezekinya, amin. Allahumma ya rabbal. Yang juga saya hormati Ketua DKM Bapak Eko Novianto beserta jamaah, Bapak Ibu pemuda-pemudi yang sama-sama hadir, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira enaknya ngobrol apa ini Pak? Ngobrol aja ini Maya. Soalnya kalau dikeluarin semua nanti loyo yang terakhirnya ya. Nah ini jadi walaupun beberapa nasihat sudah disampaikan ya, sedikit banyaknya mari kita mendengarkan ya, walaupun sebenarnya sudah sangat cukup sekali ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, senang sekali malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah sekaligus bersilaturahmi di majelis mulia ini. Karena kalau tidak dibikin acara seperti ini kita sungkan juga ya, bertamu ke rumah tetangga, ke rumah saudara itu sungkannya minta ampun Pak ya. Betul nggak Pak? Nunggu tetangga mampir nggak datang-datang. Kita ke tetangga juga sungkan, disangka mau minta kopi doang ya. Tapi alhamdulillah Pak Bu ya, dengan adanya acara ini kita tidak hanya hadir tapi insya Allah dicatat oleh Allah dengan pahala silaturahmi. Nah ini sekaligus juga di samping silaturahmi kita niatkan ya, kita niatkan ke sini untuk beramal soleh, agar duduknya kita di rumah dan di sini beda. Di rumah kalau kita duduk megang apa biasanya Pak? Remote ya. Ibu-ibu masih ikatan cinta masih ada nggak Bu? Masih ada. Saya nanyanya ke ibu-ibu ini ya. Kalau bapak-bapak bodoh amat begituan Pak ya. Tuh kalau ibu-ibu insya Allah ya masih pada apal yang begituan. Nah ini alhamdulillah malam hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ya, memilih hadir di majelis mulia ini ya, meninggalkan kesibukan-kesibukan kita sementara di rumah ya, untuk sama-sama memperingati apa ini sekarang Bu? Isra dan Mi'rajnya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Nah, ini kalau di kampung saya jarang dikenal Pak Isra Mi'raj tuh. Kalau di kampung saya di Kuningan sana ya. Orang-orang sana nyebutnya Rajaban, Pak. Di sini ada nggak yang Rajaban istilahnya? Jadi kalau orang saya diajak peringatan Isra Mi'raj itu pada bengong. Apa itu Isra Mi'raj? Makhluk opo itu ya? Isra Mi'raj itu apa? Nggak ngerti. Jadi kalau di kampung istilahnya Rajaban. Ya. Tuh ya, tidak salah ya. Tidak salah, tidak benar juga ya. Rajaban. Tapi isinya sama seperti kita di sini. Ada sholawatan ya. Kemudian ada apa? Sambutan-sambutan, dan yang tidak kalah samanya juga ada apa tuh? Ada aqua gelasnya di sana juga ada. Ya. Jadi sama saja. Ada pengajiannya juga, ada mubalignya juga. Jadi hanya sekedar beda nama saja, isinya sama saja. Nah, ini bulan Rajab atau Rajaban, kita menyebutnya Isra Mi'raj. Kita sama-sama tahu Pak Bu ya, bulan Rajab ini salah satu bulan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah minha arba'atul hurum. Itu kalau nggak salah At-Taubat ya, surat At-Taubat ayat 36. Bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang dikatakan Allah bulan yang hurum, haram, yang mulia. Jadi bulan itu ada berapa Pak? 12 sama ya. Saya nggak akan nanya, sebutin nggak akan ya. Karena kalau disuruh nyebutin pasti macet ini ya. Yang hafal Januari sampai Desember karena itu yang dipakai buat gajian. Kalau bulan Hijriah nggak ada sangkut paut sama gajian, makanya nggak dihafalin ya. Jadi tidak ada sangkutan dengan itu. Nah, jadi bulan Rajab ini adalah satu bulan dari 4 bulan yang terpilih, yang mulia, gitu ya. Kata Imam At-Tabari, 4 bulan itu yang mulia adalah bulan Dzulqa'dah yang pertama. Kemudian bulan Dzulhijjah. Kemudian lagi bulan Muharram. Kemudian yang terakhir adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa. Ya. Jadi bukan berarti bulan yang lain tidak istimewa, istimewa semua, tapi lebih diistimewakan oleh Allah. Ya. Makanya karena diistimewakan oleh Allah, sangat-sangat kurang beruntung kita ya. Kalau di 4 bulan ini biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Kalau bulannya istimewa, sangat rugi kita kalau mengisi bulan yang istimewa ini dengan amalan yang biasa-biasa saja. Mestinya Pak ya, Bu, mestinya bulannya istimewa ya. Bulannya mulia, juga amalan-amalan kita istimewa juga. Kira-kira Bu, bulan sebelum Rajab, bulan-bulan kemarin khatam Qur'annya berapa kali seminggu Bu? Berapa? 3 kali? Kayaknya kurang percaya saya. Kalau seminggu 3 kali, ibu-ibu perumahan Gria Syariah sudah khatam Quran 1 minggu 3 kali. Ini jangan-jangan bukan manusia ya. Kalau bapaknya insya Allah percaya ya. Kalau bapaknya, kalau ibunya kan sibuk ya. Bapaknya Pak rada-rada sibuk gitu ya. Jadi kalau bulan kemarin sebelum Rajab kita 1 minggu khatam Quran sekali, ya mestinya bulan Rajab ini seminggu 2 kali. Mestinya begitu Pak ya. Karena bulan ini bulan istimewa, bulan haram disebutnya ya. Bulan haram itu Pak Bu ya, ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas. Ya, maknanya haram itu apa? Bulan haram itu apa? Bulan yang haram itu kata Abdullah ibnu Abbas ya, wa ma'nal hurum annal maksiyata fiha asyaddu iqaban
wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Gitu ya. Jadi bulan Rajab ini disebut bulan yang haram, bulan yang mulia itu karena apa? Karena kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Pengen pahala enggak, Bu? Bapak pengen pahala enggak? Pengen ya, walaupun enggak kelihatan pahala itu ya. Efeknya apa pahala itu? Kalau habis sholat dompetnya tebel apa enggak? Biasa-biasa aja ya. Tahajudnya rajin ya, berasnya tetap kosong di dapur ini. Tuh ya. Tuh, jadi bagaimana ini, lanjut apa enggak ini amal solehnya kalau begitu? Nah, jadi kalau ibadah kaitannya melulu dengan materi, Pak ya, itu terlalu kecil. Karena materi ini paling dipakai di dunia berapa tahun? Ibu kalau ditakdirkan 50 tahun, ya sampai segitu aja. Makanya oleh Allah balasan kebaikan kita itu lebih banyak di akhirat ketimbang di dunia yang cuma sebentar, gitu ya. Jadi kembali lagi, kenapa bulan Rajab ini dikatakan bulan haram? Karena di bulan ini kebaikan apa saja aksaru sawaban, pahalanya banyak, dilipat gandakan. Ya. Kalau baca Quran ya, 1 huruf 2 huruf pahalanya cuma 10, 25 atau 100, bulan Rajab dilipat gandakan, gitu ya. Tapi harus diingat juga ya, bukan hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan pahalanya ya. Annal maksiyata fiha asyaddu iqoban. Kalau macam-macam di bulan Rajab ngelakonin maksiat, awas aja kata Allah ya, dilipat gandakan dosanya juga biar imbang. Makanya ngeri ya, pahala dosanya orang ngegibah ya, ngomongin orang di bulan Rajab sama di bukan bulan Rajab, itu dosanya lebih besar di bulan Rajab. Masih ada di sini Pak, Bu, yang seneng ngomongin orang, masih ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada yang sedikit, banyak ya. Tuh, jadi dosa-dosanya pun dilipat gandakan. Makanya kita malam hari ini harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah ya, bisa melakukan rangkaian amal soleh, rangkaian kebaikan-kebaikan. Bapak dari rumah datang ke sini ya, insya Allah kebaikan. Bisa silaturahmi di sini ya, bisa nanti mendengarkan nasihat-nasihat para guru kita tholabul ilmi ya, bisa berbagi harta ya, bersedekah harta dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Yang punya bisa menginfakkan apa? Hartanya. Jadi banyak rangkaian-rangkaian kebaikan ketika kita datang ke tempat ini. Nah, ini kita bersyukur, berarti insya Allah datangnya kita ke tempat mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu ya. Nah, rangkaian amal-amal kebaikan ini Pak adalah ciri ya, tanda kalau Allah itu demen sekali sama kita. Ibu tahu nggak kalau Allah seneng sama kita itu bagaimana? Ini saya nanya ke bapak-bapak ini, kalau ibunya lagi demen banget itu biasanya ngapain, Mbak? Ini bapak-bapak, kalau ibunya lagi seneng banget sama kita biasanya ngapain? Kira-kira apa Pak? Biasanya pagi nggak dibikinin kopi, ada kopi biasa. Ada ciri-cirinya orang demen tuh, ya. Biasanya cemberut, biasanya marah-marah, hari itu enggak, karena kebetulan tanggal muda gitu ya. Tanggal mudanya nggak lama biasanya, 3 hari 4 hari kembali lagi ke asal ya. Nah ini setiap apa saja ada cirinya ya, ada cirinya. Nah cirinya Allah seneng sama kita
demen sama kita itu, kata para ulama dikatakan, ida ahabballahu abdan ista'malahu fi awqatin fadilatin bisolihil a'mal. Gitu Pak ya. Jadi cirinya Allah kalau lagi seneng sama kita, lagi cinta sama kita, kita ini di awqatil fadilah, di waktu-waktu yang utama, di bulan-bulan yang istimewa, kita dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhizzah, itu waktu-waktu yang utama. Di hari Jumat ya, di waktu antara maghrib ke isya, bainal isya'aini, itu waktu-waktu utama. Ini oleh Allah dimudahkan melakukan kebaikan. Jadi beda kalau hari Jumat sama bukan hari Jumat, gitu ya. Beda kalau antara asar sama habis maghrib sama isya. Jadi kalau kita getol melakukan kebaikan-kebaikan pada waktu-waktu istimewa itu tandanya kita sedang dicintai oleh Allah. Disadari atau tidak. Kira-kira kalau dicintai oleh Allah enak enggak Bu? Apa enaknya? Kira-kira apa enaknya tuh, ngomong enak-enak aja tuh. Ini jawabannya biar cepet aja bagaimana ini ya? Gimana, enak enggak Bu? Udah gini aja, kalau suaminya seneng cinta sama ibu-ibu, seneng enggak Bu? Senengnya minta ampun. Apa senengnya? Kalau kita minta apa aja biasanya apa? Dikasih ya. Suaminya mau dapat uang dari mana kayak gitu kan. Yang penting kalau kita minta dikasih oleh suami kita. Jadi cirinya orang cinta itu nurut biasanya Bu ya. Kita nyuruh suami kita ngambilin onod, nurut aja. Ngebenerin genteng di atas yang pecah, nurut. Apa aja nurut. Malah kadang ada yang saking cintanya disuruh yang tidak baik pun nurut gitu ya. Tuh, jadi kita disenengin sama suami saja enaknya luar biasa. Bapak punya atasan, disenengin sama atasan. 30 hari nggak berangkat kerja, gajinya tetap aja gitu kan. Diistimewakan kita kalau dicintai oleh manusia saja seperti itu. Bayangkan kalau yang nyenengin kitanya yang punya alam semesta ini. Ya. Yang punya alam semesta ini, minta apa aja. Harta, jabatan, apa saja yang ada di muka bumi, kita langsung kepada yang punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya kalau kita disenengin sama Allah. Nah, jadi cara mengukur, mengetahui cintanya Allah kepada kita, seberapa banyak ketaatan yang kita lakukan, khususnya di waktu-waktu yang utama. Dan alhamdulillah malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah melakukan rangkaian kebaikan. Utamanya adalah memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan Rajab ini juga ya, kalau kita bicara Isra Mi'raj ya, tentu ingatan kita ya kepada sholat itu ya. Tentu ingatan kita kepada oleh-oleh, tadi oleh guru-guru kita sudah dijelaskan, dengan sholat ya. Bukan oleh-oleh zakat, bukan oleh-oleh, tapi sholat. Dan ini istimewa sekali sholat ini ya, sangat-sangat istimewa. Bapak Ibu kalau baca doa iftitah ada inna sholati ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah tidak ngomong inna zakati ya, inna haji misalkan ya, tapi di situ inna solati, sesungguhnya solatku, inna solati wa nusuki, dan ibadahku. Jadi solat itu istimewa sekali di hadapan Allah. Sampai penyebutan doa dalam solat pun termasuk doa iftitah
inna solati. Itu karena apa? Karena istimewanya solat ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Solat ini juga yang kemudian satu-satunya ibadah yang SK-nya ya. Ya, yang perintahnya tidak melalui malaikat Jibril. Ya, kalau Allah memerintahkan puasa cukup diwakilkan kepada malaikat Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah. Allah mewajibkan haji, nyuruh mewakilkan kepada malaikat Jibril, mewahyukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tapi kalau sholat ya, kita tahu dalam kisah-kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dipanggil sendiri menghadap Allah tanpa pelantaran lagi. Allahnya ketemu dengan Nabi Muhammad tanpa pelantaraan malaikat Jibril. Berarti istimewa sekali sholat ini ya. Sudah di penyebutannya demikian dalam sholat. Kemudian juga SK-nya, surat keputusan sholat itu langsung Rasulullah yang dipanggil, tidak melalui malaikat Jibril. Istimewanya sholat itu ya. Makanya orang tua dulu itu ya selalu pesennya kalau ke anaknya yang mau kerja, mau hijrah kemana saja, tidak neko-neko ya, jangan tinggalkan sholat biasanya. Betul nggak Pak? Bapak dulu lagi izin mau ke Bekasi, mau nyari kerjaan, biasanya orang tua dulu itu pesennya, kamu di sana jangan lupa baca ini. Enggak biasanya. Yang saya ingat sendiri biasanya jangan ninggalin sholat gitu ya. Karena kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain ke bawah bagus. Kalau sholatnya sudah amburadul Pak ya, ya sudah yang lainnya pokok. Malah disebut imaduddin, tiangnya agama. Kalau enggak sholat berarti yang lainnya juga rusak. Nah ini sholat ini wanti-wanti ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Sesibuk apapun Bapak Ibu ya, secapek apapun ya, sholat itu enggak boleh ditinggalkan ya. Sakit sekalipun tidak boleh ditinggal. Makanya nanti ada pilihan-pilihan sholat ya. Kalau tidak bisa berdiri apa Bu? Apa? Duduk. Terus ada pilihan-pilihan ya. Tidak boleh ditinggalkan, la yatrukuha madamal aqlu sabitan. Selama akal itu masih sehat, tidak gila, sholat itu lanjut terus Pak. Kecuali Bapak sudah ada di sini orang yang gila, nggak sholat nggak apa-apa. Jadi kalau udah pengen pensiun sholat, udah gila aja kita ya. Jadi Bapak kalau ingin pensiun sholat, gila aja dulu. Nanti kalau udah gila nggak wajib sholat. Nah ini pentingnya sholat itu, tidak ada alasan apapun meninggalkan sholat. Dalam kondisi tidak aman pun sholat harus dilakukan. Makanya kita nanti di fikih ada istilah sholat syiddatul khauf, sholat pada kondisi perang Pak. Dalam kondisi perang saja sholat masih harus dikerjakan ya, apalagi kalau kondisi aman sejahtera seperti di Indonesia, di kita sekarang ini. Sholat ini tidak boleh ditinggalkan ya. Dan kalau sudah berani meninggalkan, ya udah Pak, dosanya luar biasa ya. Makanya dalam kitab-kitab dulu ya diceritakan ya, dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan ya, zaman Nabi Musa alaihi salam. Kenal Bu Nabi Musa? Bapak kenal gak Nabi Musa Pak? Waduh, kenal ya, hebat sekali ini. Kenalan di mana ini? Kenal aja ya. Tuh, Nabi Musa alaihi salam dulu suatu hari beliau kedatangan tamu seorang perempuan. Oh ya, Nabi Musa kedatangan tamu seorang perempuan, kemudian ya bertamu, kemudian ngomong kepada Nabi Musa kalimullah ya, tolonglah doakan saya
kepada Allah agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Kata siapa? Kata siapa itu? Waduh, ini sudah badannya di sini, pikirannya sudah di rumah semua ini ya. Jam 11 ya. Insya Allah untungnya malam minggu ya. Jadi malmingan di sini sampai jam 3. Kuat nggak ini kira-kira jam 3? Ya saya juga nggak kuat, ngapain kelamaan ya. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi ya ada mubaligh kita ya, Habib Muhammad ya, Muhammad bin Salim Alatos, yang nanti akan menjelaskan ya hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat Isra Mi'raj. Jangan ngantuk, yang penting melotot aja ya. Boleh ngantuk asal melotot matanya. Ya, kembali lagi. Perempuan ini minta kepada Nabi Musa agar didoakan dosanya diampuni oleh Allah. Kata Nabi Musa, iya dosanya apa dulu? Saya mau doakan kamu ya asal kamunya yang jelas dosanya dosa apa? Kata perempuan ini, Nabi Musa, malu saya. Karena dosa saya ini besar sekali. Saya malu kalau disebutkan dosa saya. Kata Nabi Musa, bagaimana saya mau mendoakan, meminta ampun dosa kamu? Kalau dosa kamu saja, aku tidak tahu. Coba sebutkan ya. Akhirnya perempuan ini setelah lama termenung, ya sudah, nyeplos gitu ya. Akhirnya ngomong sama Nabi Musa, Nabi Musa, saya ini punya dosa. Ya, suatu hari saya ini mabuk katanya ya. Perempuan ini mabuk. Ketika mabuk, ya namanya orang mabuk, orang teler ya. Pikirannya sudah kemana tahu. Akhirnya ketemu laki-laki melakukan zina. Oh ya, ini bahayanya orang minuman keras itu ummul khobais kata Rasulullah ya. Induknya, ibunya dosa itu ya minum minuman keras itu ya. Jadi setelah mabuk, saya ini kata perempuan ini akhirnya berzina. Nah setelah berzina, ya orang namanya zina langsung jadi ya. Jadi kemudian perutnya mengembang gitu ya. Apa itu namanya ya kalau di sini? Bentol gitu ya. Perutnya bentol sampai 9 bulan. Ya, lahirlah anak. Karena malunya saya tidak punya suami, tidak punya pasangan hidup, malu kalau anak saya lahir nggak ada bapaknya. Bapaknya sih ada sebenarnya ya, cuma di privasi saja. Oh, akhirnya bayi keluar, saya ambil pisau, saya bunuh saja. Tuh, jadi sudah mabuk, zina, membunuh anaknya sendiri. Nabi Musa mendengarkan perempuan ini melakukan dosa besar itu, diusir oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena takut azab Allah turun ke Nabi Musa juga. Karena kalau namanya adab Pak ya, kalau namanya bencana itu orang baik, orang tidak baik kena efek semua. Gempa misalkan Pak ya, kalau ada gempa, kira-kira satu desa kalau gempa yang soleh selamat nggak? Nggak bisa. Yang soleh, yang nggak soleh semuanya kena imbasnya. Nah itu ya. Nah akhirnya Nabi Musa mengusir perempuan itu ya. Akhirnya perempuan itu putus asa. Ya sudahlah, saya mau baik, mau tobat. Nabi Musa sendiri udah nggak bisa, nggak peduli sama saya, apalagi orang lain. Setelah perempuan ini ya kemudian pulang, turunlah malaikat Jibril ya. Kata malaikat Jibril, Musa, kenapa engkau tega mengusir orang, mengusir perempuan yang mau bertaubat? Ya. Kata Nabi Musa, gimana saya nggak usir Jibril ya? Saya khawatir ketika dia masih di tempat saya ini, azab Allah turun, akhirnya saya juga kena imbasnya katanya ya. Tuh, kata siapa? Kata Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, tahukah engkau Nabi Musa? Ya. Tahukah engkau Nabi Musa bahwa di pinggir rumah kamu itu ada orang yang dosanya lebih besar dari perempuan tadi? Ada orang yang telah melakukan
dosa yang lebih besar daripada perempuan tadi. Nabi Musa terkejut, apa iya ada orang yang bisa ya, yang sudah melakukan dosa melebihi zina, melebihi membunuh anaknya sendiri, melebihi minum minuman keras. Siapa? Dosa apa yang dilakukan oleh tetangga saya? Kata malaikat Jibril, dosanya adalah apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat, gitu ya. Jadi kata malaikat Jibril diwahyukan oleh Allah, dosanya orang meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mabuk, teler, ya, lebih besar dari dosanya zina, lebih besar dosanya dari membunuh anak sendiri. Itu kalau ninggalin sholat. Jadi jangan tenang-tenang saja, ah saya mah nggak mabok, ah saya mah nggak zina. Tapi kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, itu sama saja. Tuh, makanya sholat ini tolong ya, semuanya jangan sampai berani meninggalkan sholat. Kalau yang lain misalkan sesekali ditinggalkan gak apa-apa, baca Quran lagi males gitu misalkan ya, sudah nggak kuat, pusing kita kalau lihat Quran misalkan, nggak apa-apa ditinggalkan sementara. Kemudian tahajud ya, karena sunnah misalkan, karena posisi badan lagi capek sekali ya, habis perjalanan jauh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat 5 waktu ya, secapek apapun ya, selemah apapun badan kita, tolong jangan sampai ditinggal, karena ancamannya luar biasa. Nah itu, jadi kita dengan memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, setidaknya ya, mengenang kembali oleh-oleh ya, hadiah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu apa? Sholat. Ini yang harus dipegang kita sampai mati ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Nah ini sudah di mana ini Habibnya Pak Eko? Ini habis ini ada Pak Eko aja ya sambutan apa gimana? Ah itunya doanya. Oh, sekarang udah gitu. Ini jam 11. Ya udah. Nah itu ya. Jadi beberapa nasihat-nasihat guru kita ya, Ustadz Zidan ya, Ustadz Nahrawi ya, dan semua yang guru-guru kita yang telah memberikan arahan dan nasihat, sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita amalkan. Itu yang paling penting itu ya Pak, Bu ya, Bapak rajin ke majelis taklim, Ibu rajin ke majelis taklim, rajin ke tempat-tempat begini. Harapannya Pak, biar beda dengan yang tidak pernah hadir ke tempat beginian itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ke majelis, ngomongnya masih sama kayak orang yang tidak hadir ke majelis ya. Kemudian perilakunya masih sama yang tidak rajin ke majelis, berarti ilmunya tidak berpengaruh apa-apa. Jadi harapannya kita rajin ke majelis taklim, rajin ikut kajian itu ada perubahan sikap, ada ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya ilmu saja, ilmunya kira-kira bermanfaat. Cirinya bermanfaat, kita dimudahkan mengamalkan pengetahuan kita itu. Jadi setelah tahu ilmu, ke rumah langsung diamalkan ya. Nah ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari mana saja, dari guru-guru kita khususnya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian ya, sedikit yang saya sampaikan, namun mudah-mudahan bermanfaat ya. Semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur ya, disehatkan badannya, digampangkan rezekinya ya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarga kita semua ya. Ala hadihin niyah
wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Musonib Hafiz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua.